Selamat datang di Lagapedia. Klasemen sementara Liga Italia Serie A, musim 2024-2025, update hari Rabu, 12 Februari 2025. Liga Italia Serie A memasuki minggu ke-24, dengan pertempuran sengit di papan atas, dan berikut adalah klasemen sementara yang tercatat hingga hari Rabu, tanggal 12 Februari tahun 2025. Napoli masih kokoh di puncak klasemen dengan 55 poin dari 24 pertandingan, meski harus puas dengan hasil imbang saat melawan Udinese. Dengan 17 kemenangan, 4 seri, dan hanya 3 kali kalah, mereka tetap menunjukkan performa impresif dengan selisih gol plus 22. Di posisi kedua, Inter Milan terus membayangi dengan raihan 54 poin dari 24 laga. Tim berjuluk Nerazzurri ini hanya terpaut 1 poin dari Napoli. Performa solid Inter musim ini ditopang oleh rekor 16 kemenangan, 6 hasil imbang, dan hanya 2 kekalahan, dengan selisih gol mengesankan, plus 35. Sementara itu, Atalanta sukses mempertahankan posisi ketiga usai menaklukkan rival mereka di pekan terakhir. Dengan 50 poin dari 24 laga, La Dea menunjukkan konsistensi yang patut diacungi jempol. Rekor 15 kemenangan, 5 imbang, dan 4 kekalahan membuat mereka tetap berada dalam perburuan gelar. Lazio menjadi sorotan utama, setelah berhasil naik 2 peringkat ke posisi keempat usai menaklukkan Monza di laga terakhir mereka. Dengan 14 kemenangan, 3 imbang, dan 7 kekalahan, I Biancocelesti kini mengumpulkan 45 poin dan selisih gol plus 13, memperkuat ambisi mereka untuk bersaing di papan atas. Sementara itu, Juventus harus rela turun 1 peringkat ke posisi kelima meski meraih kemenangan 2-1 atas Como. Tim besutan Thiago Motta ini, memiliki catatan 10 kemenangan dan 13 hasil imbang, membuat mereka tertahan di 43 poin. Selisih gol plus 20 memang mengesankan, namun konsistensi meraih kemenangan masih menjadi pekerjaan rumah bagi sinyonya tua. Fiorentina juga mengalami nasib serupa, turun 1 peringkat ke posisi ke-6 setelah kalah 1-2 atas Inter Milan di laga terakhir. Dengan torehan 12 kemenangan, 6 imbang, dan 6 kekalahan, La Viola hanya mengoleksi 42 poin dan selisih gol plus 16. Performa mereka musim ini memang menjanjikan, tetapi konsistensi masih menjadi tantangan besar. Di sisi lain, AC Milan berhasil naik 1 peringkat ke posisi ke-7 setelah menang 2-0 atas Empoli. Koleksi 38 poin dari 10 kemenangan, 8 imbang, dan 5 kekalahan membuat Rossoneri tetap berada dalam perburuan zona Eropa. Selisih gol plus 11, menunjukkan perlunya peningkatan performa, terutama di lini depan. Bologna, yang sebelumnya tampil solid, harus rela turun 1 peringkat ke posisi ke-8 setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Lecce. Dengan 9 kemenangan, 11 imbang, dan 3 kekalahan, Rossoblu mengumpulkan 38 poin dan selisih gol plus 8. Meski masih dalam perburuan zona Eropa, hasil ini menjadi tamparan bagi ambisi mereka untuk naik ke papan atas. Sementara itu, AS Roma berhasil mempertahankan posisi ke-9 usai meraih kemenangan 1-0 atas Venezia. Dengan 9 kemenangan, 7 imbang, dan 8 kekalahan, I Giallorossi mengoleksi 34 poin dan selisih gol plus 6. Performa Roma musim ini memang belum konsisten, tetapi kemenangan ini menjadi angin segar untuk melanjutkan tren positif di sisa musim. Udinese juga bertahan di posisi ke-10, meski hanya bermain imbang 1-1 melawan raksasa Napoli.
Tim asuhan Costa Runjaic ini mengumpulkan 30 poin dari 8 kemenangan, 6 imbang, dan 10 kekalahan. Meski selisih gol mereka negatif, -8, hasil imbang melawan tim papan atas seperti Napoli, menunjukkan potensi yang dimiliki I Bianconeri. Torino, yang tetap di posisi ke-11, juga hanya bermain imbang 1-1 melawan Genoa. Dengan 6 kemenangan, 10 imbang, dan 8 kekalahan, Il Toro mengoleksi 28 poin dan selisih gol -3. Performa mereka musim ini memang belum maksimal, tetapi hasil imbang ini setidaknya menjaga momentum mereka untuk tetap bersaing di tengah klasemen. Genoa berhasil mempertahankan posisi ke-12, meski hanya bermain imbang 1-1 melawan Torino. Dengan 6 kemenangan, 9 imbang, dan 9 kekalahan, Il Grifon mengumpulkan 27 poin dan selisih gol -11. Hasil ini setidaknya memberikan sedikit kelegaan bagi mereka, yang berusaha menjauh dari jeratan degradasi. Cagliari menjadi sorotan, setelah naik 3 peringkat ke posisi ke-13 usai meraih kemenangan 2-1 atas Parma. Kemenangan ini menjadi angin segar bagi Isolani. Dengan 6 kemenangan, 6 imbang, dan 12 kekalahan, Cagliari kini mengoleksi 24 poin dan selisih gol -13. Meski masih dalam zona rawan, kemenangan ini bisa menjadi momentum untuk bangkit di sisa musim. Lecce, yang tetap di posisi ke-14, harus puas bermain imbang 0-0 melawan Bologna. Dengan 6 kemenangan, 6 imbang, dan 12 kekalahan, I Giallorossi mengumpulkan 24 poin dan selisih gol -23. Performa mereka musim ini memang belum menggembirakan, tetapi hasil imbang ini setidaknya membantu mereka tetap bertahan di luar zona degradasi. Verona mengalami penurunan 2 peringkat, ke posisi ke-15 setelah kalah 0-5 dari Atalanta. Kekalahan ini semakin memperburuk situasi I Mastini yang kini hanya mengoleksi 23 poin dari 7 kemenangan, 2 imbang, dan 15 kekalahan. Selisih gol -27 menjadi bukti betapa beratnya tantangan yang mereka hadapi untuk bertahan di Serie A musim depan. Como harus rela turun 1 peringkat ke posisi ke-16, setelah kalah 1-2 dari Juventus. Kekalahan ini semakin memperburuk situasi Ilariani yang kini hanya mengoleksi 22 poin dari 5 kemenangan, 7 imbang, dan 12 kekalahan. Dengan selisih gol -12, Como harus segera bangkit jika ingin menyelamatkan diri dari jurang degradasi. Empoli, yang tetap di posisi ke-17, juga mengalami nasib serupa setelah kalah 0-2 dari AC Milan. Dengan 4 kemenangan, 9 imbang, dan 11 kekalahan, Gli Azzurri mengumpulkan 21 poin dan selisih gol -13. Performa mereka musim ini memang jauh dari kata memuaskan, dan kekalahan ini semakin menambah beban mental untuk bertahan di Serie A. Parma, yang tetap di posisi ke-18, semakin terancam setelah kalah 1-2 dari Cagliari. Kekalahan ini membuat I Crociati hanya mengumpulkan 20 poin dari 4 kemenangan, 8 imbang, dan 12 kekalahan. Dengan selisih gol -14, Parma harus segera menemukan momentum positif jika ingin menyelamatkan diri dari jurang degradasi. Venezia, yang tetap bertahan di posisi ke-19, juga semakin terpuruk setelah kalah 0-1 dari AS Roma. Kekalahan ini semakin memperburuk catatan I Lagunari yang kini hanya mengoleksi 16 poin dari 3 kemenangan, 7 imbang, dan 14 kekalahan. Selisih gol -17 menjadi bukti betapa beratnya tantangan yang mereka hadapi untuk bertahan di Serie A musim depan. Monza, yang tetap di posisi buncit klasemen, semakin terpojok setelah kalah 0-1 dari Lazio. Dengan hanya 2 kemenangan, 7 imbang, dan 15 kekalahan,
I Biancorossi mengumpulkan 13 poin dan selisih gol minus 18. Performa mereka musim ini memang jauh dari harapan, dan kekalahan ini semakin menegaskan betapa sulitnya jalan mereka untuk bertahan di kompetisi elit Italia. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen.